الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diberitahukan kepada para jamaah bahwasanya setelah takbiratul ihram, rakaat yang pertama adalah ditambah takbir sebanyak 7 kali, dan setelah bangun dari sujud maka ditambah takbir sebanyak 5 kali. Di sela-sela takbir disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian mari sama-sama kita niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridho kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama, mengabadikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan penuh akan kembali dan dilarang untuk kita berbuat atau melakukan ibadah puasa. Oleh karena itu, rasa takut yang telah ditarbiyah oleh Allah selama sebulan penuh, bahwasanya kita bisa merasakan ketika anak-anak tidak ada di rumah, ketika istri tidak di rumah, atau ketika suami tidak ada di rumah bagi seorang istri. Akan tetapi semakin siang semakin lapar, semakin siang semakin haus. Kita tidak makan, tidak minum, karena kita takut kepada Allah. Siapapun tidak mengetahuinya, akan tetapi Allah kapan dan dimanapun juga akan selalu mendeteksi kita. Rasa takut inilah yang menjadikan kebutuhan kita, baik secara perorangan, berbangsa maupun bernegara. Karena seandainya krisis rasa takut kita kepada Allah bisa
kita jadikan momentum, padahal bahwasanya pada hari ini kita akan selalu mengabadikan yang telah ditarbiyah oleh Allah, rasa takut kepadanya selama sebulan penuh, sehingga ke depan itu rasa takut kita kepada Allah selalu ada dalam diri kita. Seorang suami yang memiliki rasa takut kepada Allah tidak akan membiarkan istrinya untuk tidak memakai kerudung. Seorang suami yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkannya anak perempuannya yang sudah balik itu adalah tidak menutup auratnya. Seorang pemimpin yang memiliki rasa takut kepada Allah, yang ditarbiyah selama 1 bulan penuh, kemudian maka dia menerapkannya sebagai keberhasilan Ramadan tersebut, maka dia tidak akan pernah mengkhianati rakyatnya yang dipimpin. Oleh karena itu, rasa takut ibadah kepada Allah ini adalah merupakan sebuah krisis kita. Kalau seandainya semua kaum muslim ini yang melaksanakan ibadah shaum Ramadan ini adalah berhasil mendapatkan tarbiyah, kemudian mengabadikan dari semenjak Syawal sampai nanti ketemu Ramadan kembali, rasa takut itu bisa selalu kita abadikan. Kalau kita takut kepada atasan, atasan bisa pulang kampung, atasan bisa tidur, atasan bisa istirahat. Akan tetapi rasa takut kepada Allah itu adalah kepada Dia yang tidak pernah ada rasa kantuk dan tidak pernah tidur. Oleh karena itu, keberhasilan kita Ramadan itu adalah sangat tergantung kepada pribadi-pribadi kita. Asalkan kita bisa mengabadikan rasa takut kita kepada Allah, itulah keberhasilan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah mengabadikan kepedulian kepada sesama kita. Bukankah Ramadan Allah mentarbiyah kita agar kita bisa merasakan apa yang selalu dirasakan oleh para fukoro dan masakin? Mereka akrab dengan rasa lapar, mereka akrab dengan rasa dahaga. Lapar dan dahaganya kita ada batas. Dari semenjak fajar terbit hingga terbenam matahari, maka disitulah sudah berjejer selera-selera kita di meja makan. Akan tetapi para fukara masakin di sini adalah mereka tidak terbatas. Itulah yang ditarbiyahkan oleh Allah kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang yang beriman, agar bisa merasakan betapa pedihnya mereka, sehingga dengan itu akan timbullah kepedulian kita, sehingga Rasulullah Muhammad SAW cara mengukur keimanan seseorang, cara mengukur keislaman seseorang tidak akan pernah dapat memasuki surganya Allah. Betapapun dia qiyamul lail sepanjang malam, betapapun dia sholat, betapapun dia puasa Senin Kamis, akan tetapi ketika tidak ada kepedulian terhadap tetangganya, terhadap masyarakatnya, sehingga dia tidak bisa tidur lelap, sehingga dia bisa tidur lelap, akan tetapi tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan, maka inilah yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-12, duribat alaihimuz zillatu aina masuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan diliputi kesengsaraan, kehinaan yang sangat luar biasa dimanapun mereka berada, kecuali orang-orang yang bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu Rasul yang mulia juga menyatakan bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama tuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman seseorang apabila seseorang tersebut adalah belum mencintai saudaranya sebagaimana mencintai saudaranya sendiri. Kita bisa lihat di dalam sirah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah ketika pada malam hari beliau berkonsingir keliling kampung, kemudian mendapatkan seorang ibu
yang sedang dikerumuni oleh anak-anaknya, kemudian tertidur di dekat tungku sang ibu sedang memasak. Ditunggu lama, sang ibu itu memasak tidak juga matang. Kemudian masuklah Umar bin Khattab beserta pengawalnya. Sedang masak apa ibu? Kemudian dijawab, aku sedang memasak batu untuk melipur lara, karena anak-anakku tidak bisa makan kelaparan. Sehingga ketika aku menyalakan tungku ini, padahal yang di dalam tungku tersebut adalah batu yang kami masak, maka anak itu bisa tertidur. Disitulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa bersalah. Kemudian dia keluar, kemudian langsung ke Baitul Mal mengangkat gandum, sehingga ketika sang Amirul Mukminin akan mengangkat gandumnya itu, sang pengawal, wahai Amirul Mukminin, biarlah aku yang mengangkatnya. Tidak, bahwasanya tanggung jawab ini tidak akan bisa dialihkan di yaumil qiyamah kelak ini kepada orang lain. Ini adalah tanggung jawabmu. Dipikulah, diambillah gandum tersebut, dibawa masuk ke dalam rumah orang yang sedang memasak batu itu. Ibu, mari kita masak bersama. Begitu sudah selesai masak, dibawakan sehingga bisa tidur pula. Inilah kepribadian kita, kepedulian kita yang telah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala selama sebulan penuh. Apabila kita tidak merasakan, apabila Syawal nanti sampai seterusnya, sampai ajal menjemput kita, tidak memiliki rasa kepedulian kita, membiarkan anak-anak yatim sengsara, membiarkan fuqara masakin tidak peduli oleh kita, maka jangan harap kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Id rahimakumullah. Yang ketiga yang perlu kita abadikan adalah kita memakmurkan masjid. Memang di dalam Ramadan 1441 Hijriah tidak sebagaimana mestinya, karena pada tahun ini adalah Ramadan 1441 Hijriah ini adalah ada sebuah kendala besar. Ada makhluk Allah COVID-19 yang menjadikan kita tidak bisa memakmurkan masjid. Akan tetapi mudah-mudahan usai daripada salat Id ini Allah angkat COVID ini, sehingga setelah itu kita bisa memakmurkan masjid, memakmurkan musola di lingkungan kita masing-masing. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat lembut tutur katanya, orang yang sangat baik kepribadiannya. Akan tetapi apabila menyangkut masalah masjid, kemudian mendapatkan seorang laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid, Rasul yang mulia dengan kerasnya menyampaikan akan dibakar rumah mereka. Oleh karena itu sekali lagi, mudah-mudahan usai daripada Ramadan tahun ini, pada kesempatan yang baik nanti adalah kita akan sama-sama memakmurkan masjid. Kemudian yang keempat adalah mengabadikan silaturahim. Silaturahim ini yang selalu dibangun di dalam bulan suci Ramadan. Kita selalu tebarkan salam. Oleh karena itu, mari bahwasanya ketika kita sampai memutuskan tali silaturahim, itu pertanda kita terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu adalah dimasuki bukan karena amal kita semata, akan tetapi surga itu adalah bisa kita masukin atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila seseorang itu memutuskan tali silaturahim, betapapun dia baik membangun silaturahim kepada Allah, membangun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika dia memutuskan silaturahim, maka dia tidak akan mendapatkan jatah satu kafling pun nanti di surganya kelak. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari usai nanti kita pererat silaturahim. Betapapun hari ini kita belum bisa bersalaman secara langsung, akan tetapi hanya dengan kode-kode yang bisa kita maklumi bersama, karena situasi yang sangat demikian. Oleh karena itu, mari yang penting dalam hati kita tidak pernah ada keinginan untuk memutuskan tali silaturahim, akan tetapi adalah adanya keinginan kita untuk selalu menyambung dan menyambung. Karena
Rasul yang mulia menyatakan bahwasanya kalau ingin umurnya panjang dan banyak rezekinya adalah sambung silaturahim. Dan yang terakhir adalah untuk selalu melestarikan menuntut ilmu. Kita bisa saksikan, kita bisa rasakan pada Ramadan yang normal selalu ada kita ikutin kajian-kajian, baik kajian duha, kajian ba'da subuh, maupun kajian setelah sholat tarawih. Oleh karena itu, usai daripada Ramadan ini, mari kita lestarikan. Karena Rasul yang mulia menyampaikan bahwasanya barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka diibaratkan ia sebagai seorang mujahid. Sehingga apabila dia mati itu adalah mendapatkan pahala syahid, mendapatkan surga. Sehingga apabila dia hidup, Rasul yang mulia juga menyatakan man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang di dunia ini menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanannya kelak di surganya. Mudah-mudahan dengan kelima hal tersebut kita perhatikan bersama, kita abadikan bersama. Yaitu yang pertama adalah untuk selalu mendatangkan rasa takut kepada Allah, kemudian kepedulian kepada sesama kita, memakmurkan masjid. Yang keempat adalah mengabadikan silaturahim, dan yang kelima adalah untuk selalu menuntut ilmu. Mudah-mudahan kelima hal tersebut akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwasanya kita telah ditarbiyah oleh Allah selama sebulan penuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahil Karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ya Allah ya Rabbana, terimalah amal ibadah kami selama Ramadan di 1441 Hijriah ya Allah. Terimalah amal kami Allah, terimalah sholat kami, terimalah infak dan sedekah kami, terimalah amalan-amalan yang lain ya Allah. Ya Allah, apabila Engkau ridhoi, kami mohon kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, semua yang hadir pada sholat id hari ini adalah tidak ada yang memiliki masalah. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah atau angkatlah seluruh masalah yang ada pada jamaah ini sebelum berdiri dari tempat duduk ini ya Allah. Mudahkanlah segala permasalahannya ya Allah. Berikanlah jalan keluar yang terbaik dari segala permasalahannya ya Allah.
Apabila yang sakit segera sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, agar mereka bisa beribadah secara baik bersama-sama kami di musola ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa yang tampak maupun yang tersembunyi, yang besar maupun yang kecil ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah, terimalah tobat-tobat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah maaf kepada kami Allah atas segala kesalahan kami terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Mereka di kampung sekarang ini sedang merindukan kami ya Allah, merindukan hadirnya kami ya Allah. Biasanya kami adalah mencium tangannya ya Allah, beliau mengusap kepala kami ya Allah. Kami selalu meminta ridho, maaf dan ridhonya kepada mereka ya Allah. Akan tetapi hari ini kami tidak bisa melakukan itu. Kami hanya bisa berbicara jarak jauh saja ya Allah. Ya Allah, dengan itu kami ikhlas ya Allah. Orang tua kami pun juga ikhlas. Yang penting adalah angkat daripada musibah ini ya Allah. Angkatlah dari virus COVID-19 ini ya Allah, agar semuanya bisa normal kembali, bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Rabb kami, apabila selama ini dalam kami beribadah kepada Engkau banyak di sana sini kekurangannya Allah, maka maafkan, sempurnakanlah untuk pada hari-hari yang akan datang, sehingga kami bisa membimbing istri kami yang barangkali belum bisa berdisiplin dalam berbusana muslimah. Barangkali kami belum berhasil daripada mengarahkan putri-putri kami yang sudah akil balik, belum bisa menjalankan syariat-Mu ya Allah. Oleh karena itu bimbinglah pada hari ini ya Allah, sampai hari-hari ke depan, sampai ajal menjemput kami, sehingga kami bisa mendapatkan husnul khatimah, sehingga kami bisa mempertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Apa yang telah Engkau amanahkan kepada kami bisa kami lakukan sebaik-baiknya. Juga berikanlah kepada istri dan anak kami Allah, agar mereka bisa membantu melaksanakan apa yang kami arahkan demi mencari ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.